Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran materi dasar keislaman yang ke-10 yang membahas tahapan interaksi dengan syahadatain. Marahilut tafa'ul bisyahadatain. Tahapan interaksi dengan syahadatain atau kedua syahadat. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, memang benar bahwa mengucapkan syahadatain adalah pintu masuk Islam. Tapi kita tidak boleh berhenti dalam berislam hanya modal ucapan syahadat saja. Dalam berislam kita harus mengerti kandungan dan makna syahadat. Dan kita harus berinteraksi atau berhubungan dengan syahadat secara tepat. Kita harus selalu berhubungan secara terus-menerus dengan syahadat. Pertanyaannya, bagaimanakah berinteraksi dengan syahadat dan apa tahapan-tahapannya? Ikuti video ini sampai selesai. Marahilut tafa'uli bisyahadataini. Tahapan interaksi dengan syahadatain, dengan dua kalimat syahadat. Interaksi dengan syahadatain ini dimulai dari cinta kepada Allah atau al-mahabbah. Mengapa kita cinta kepada Allah? Karena Allah begitu baik kepada kita. Seluruh kebutuhan hidup kita disediakan oleh Allah, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin. Sejak masih di kandungan ibu sampai kita meninggal, Allah memanjakan kita dengan banyak kenikmatan-kenikmatan, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Dan nikmat-nikmat itu tidak akan mungkin bisa kita hitung. Dan alasan lain kita menyintai Allah, karena hanya Allah lah yang sempurna, yang layak mendapatkan segenap cinta kita. Dan tentunya masih banyak alasan-alasan lain mengapa kita harus menyintai Allah. Cinta kalau dipelihara dan dirawat secara terus-menerus akan melahirkan ridho, puas, rela. Kita disuruh apa saja itu mau. Jadi langkah pertama adalah al-mahabbah, yang kemudian mahabbah ini melahirkan sikap ridho. Apa itu ridho? Tunggu penjelasannya nanti. Nah, ridho atau katakanlah rela, kalau dalam bahasa Indonesia itu rela, kita harus rela Allah sebagai Tuhan kita. Kalau dalam sekolah dulu kita sering disuruh membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah. Kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan, kita ridho Islam sebagai agama kita, dan kita ridho Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita. Nah, kalau ridho terhadap tiga hal ini sudah menyatu di dalam diri seseorang, maka itu artinya orang itu sudah memperoleh sibghatullah atau celupan Allah. Sekarang kita bahas mahabbah dulu. Mahabbah atau cinta. Karena Islam disampaikan dengan menggunakan pendekatan persuasif tanpa tekanan dan paksaan, juga didasarkan pada dalil-dalil yang tidak terbantahkan, bukti-bukti nyata, serta argumentasi yang kuat, maka orang itu mau menerima agama ini dengan penuh kesadaran dan penuh dengan sukacita, dengan kata lain, dengan penuh kecintaan. Sebelum menyatakan keislamannya, terlebih dahulu seorang diajak untuk mengenali sistem ini dengan seksama.
Dan hendaknya ia juga mengenal baik siapa yang menyampaikan Islam kepadanya. Di samping Islam itu sendiri, juga siapa yang menyampaikan Islam. Islam ini disampaikan oleh seorang Rasul yang sebelum kenabiannya telah dikenal sebagai orang yang memiliki kredibilitas yang sangat mulia di tengah-tengah masyarakatnya. Demikian pula pada masa sekarang, para da'i menyampaikan agama ini kepada masyarakat adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas moral yang baik di lingkungannya. Kredibilitas yang baik yang dipadukan dengan metodologi penyampaian Islam yang didasarkan pada hujjah hasanah pasti akan menumbuhkan rasa cinta dan kedamaian. Mat'u atau orang yang didakwai pun akan menyintai Islam sebagai sistem yang mengatur kehidupannya. Menyintai Allah serta akan menyintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tulus, dengan amanah dan penuh pengorbanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan Islam kepada mereka dengan sepenuh hati. Namun sebagian mengingkari. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka menyintainya sebagai mereka menyintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 165. Ridho. Apa itu ridho? Ridho itu adalah cinta yang tulus dan suci. Yang cinta itu didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran penuh. Sehingga ini menjadikan dirinya ridho untuk menerima Allah sebagai Tuhannya. Ia ridho untuk menghambakan diri kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Memberinya rezeki yang tiada putus-putusnya. Melindunginya dan memberi apa saja yang ia minta dalam doanya. Ia ridho menerima Islam sebagai sistem yang mengatur kehidupannya. Ia tinggalkan sistem-sistem lain yang membelenggunya. Ia ridho menerima Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan Rasulnya yang membimbingnya dalam beribadah kepada Allah dan mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagimu. Ketika seorang itu sudah ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya, ridho terhadap Islam sebagai agamanya, dan ridho pada Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, maka orang itu berarti telah tersibghah dengan sibghah Allah. Sibghah sendiri itu artinya adalah celupan. Kalau sibghatullah berarti celupan Allah. Kecintaannya yang mendalam dan keridhoannya terhadap apa yang terkandung dalam syahadatain itu mampu mewarnai dirinya secara keseluruhan, bagaikan celupan yang kuat. Syahadatain akan mencelup hati seorang sehingga mewarnai keyakinannya dan meluruskan niatnya. Sebagai Muslim, ia menjadi orang yang memiliki akidah yang sahih, mentauhidkan Allah dalam niat dan amal perbuatannya, hanya mengharap ridhonya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Syahadat itu juga mewarnai akalnya, sehingga pikirannya dan konsep-konsep yang ditelurkannya merupakan ide, gagasan, pemikiran, dan konsep yang islami. Berorientasi kepada tauhidullah, bermoral islami, dan bermanfaat bagi alam semesta. Kalau dia sebagai seorang pedagang, maka yang ada di dalam pikirannya bagaimana bisa berbisnis yang mendapat ridho Allah. Kalau dia berkeluarga, bagaimana keluarganya diridhoi Allah. Kalau dia menjadi tokoh masyarakat, menjadi politisi, bagaimana bermain politik yang diridhoi Allah, dan seterusnya. Di samping itu, syahadatain juga mewarnai secara jasadi,
Sehingga penampilan dan amal perbuatannya merupakan wujud implementasi dari cinta, keridhaan, kepatuhan, dan ketaatannya kepada Allah, pada agama dan Rasul-Nya. Allah berfirman, Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah Allah. Siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dan kepadanya kami menyembah. Itulah celupan Allah. Siapakah yang lebih baik celupannya dibanding celupan Allah? Sibghatallah. Celupan Allah. Nah, celupan Allah itu nanti akan mencelup hati orang itu. Sehingga di dalam hatinya itu tidak ada lain kecuali ingin mendapatkan ridho Allah. Mempengaruhi keyakinannya atau akidahnya. Tidak ada lain keyakinannya adalah tauhidullah. Dan akan mempengaruhi niatnya. Sibghatullah itu juga akan mempengaruhi akalnya. Akan mempengaruhi fikrohnya, pemikirannya. Akan mempengaruhi konsepnya. Sibghatullah itu juga akan tampak pada jasadnya, amalnya, dan pelaksanaannya. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, dua kalimat syahadat adalah suatu kesaksian bahwa tiada yang wajib diabdi, yang wajib disembah dengan penuh cinta, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian kesaksian bahwa Muhammad itu merupakan Rasul Allah. Syahadatain ini merupakan roh yang melandasi keyakinan kita, pemikiran kita, dan perbuatan semua orang-orang mukmin. Untuk merealisasikannya, seorang mukmin mesti berinteraksi dengan kandungan makna syahadatain yang didasari oleh cinta dan ridho. Yang kemudian cinta dan ridho itu menjadi sibghah hati, akal, dan jasadnya. Dua kalimat syahadat atau syahadatain ini perlu dipelajari dan diketahui. Karena dua kalimat ini sebagai dasar bagi keseluruhan hidup manusia dan seluruh ajaran Islam. Intinya ya di sini. Syahadat yang benar, dasarnya adalah cinta pada kebenaran syahadatain. Kalau kita menyintai nilai kebenaran yang terkandung dalam syahadatain, maka tuntutan-tuntutan syahadatain tidak kita terima sebagai beban. Tapi itulah ekspresi cinta. Cinta selalu membuat apa yang berat terasa ringan. Cinta ini tumbuh dari kecintaan kita kepada Allah. Hanya Allah yang kita sembah. Dan kita menolak terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah. Cinta ini dilengkapi dengan cinta kepada Rasul Allah, di mana Rasulullah itu menjadi pembimbing utama menuju kecintaan Allah dan cinta kepada Islam sebagai syarat untuk mendapatkan kecintaan pada Allah. Dan cinta yang benar akan melahirkan sikap ridho. Ridho yaitu kerelaan diri untuk menerima program Allah sepenuhnya. Menerima hukum-hukum Allah dan aturan-aturan Allah, mau diatur oleh aturan-aturan Allah. Ridho hanya dapat lahir dari cinta yang sebenarnya. Fenomena ridho ini adalah kelezatan iman dalam dada. Ridho ini mewujud dalam 3 bentuk, yaitu ridho kepada Allah sebagai Rabb, raditu billahi Rabba. Kalau kita sekolah dulu, setiap masuk sekolah disuruh untuk mengucapkan raditu billahi Rabba wa bil islamin dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi ridho itu mewujud dalam 3 bentuk, yaitu ridho kepada Allah sebagai Rabb, ridho kepada Islam, dan ridho kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Sekarang kita bahas ridho kepada Allah sebagai Rabb. Ridho kepada Allah adalah rela Allah sebagai pengatur hidup kita. Rela hidup kita diatur oleh hukum-hukum Allah. Kalau hukum Allah belum bisa dilaksanakan,
dia akan berupaya dan berjuang sesuai kemampuannya dan semaksimal mungkin bagaimana caranya agar hukum Allah ini tegak di rumahnya, tegak di desanya, tegak di negerinya. Ridho kepada Allah artinya kita merasa puas Allah sebagai pembimbing dan pendidik yang senantiasa menyintai, melindungi, dan menyayangi diri kita. Karena itu, seluruh aktivitas hidup kita mesti kita tujukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabil Islami dina, ridho kepada Islam sebagai aturan hidup. Maksudnya, ridho kepada Islam sebagai aturan hidup. Islam harus kita yakini sebagai satu-satunya aturan hidup. Karena Islam adalah din yang lengkap dan sempurna. Karena Islamlah yang dapat menyelesaikan semua masalah kehidupan. Dan karena Islam merupakan jalan lurus yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan keselamatan hidup. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita harus ridho kepada Muhammad sebagai Rasul dan Nabi, sebagai teladan. Dalam melaksanakan Islam, maka Muhammad SAW harus kita jadikan sebagai contoh dan ikutan. Semua langkah dan tindakan harus kita laksanakan sesuai bimbingan Rasulullah ini. Kita tidak boleh ngarang-ngarang sendiri dalam hal ibadah. Mengapa kita harus mengikuti Kanjeng Nabi? Karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan yang diutus Allah. Dialah insan kamil, manusia sempurna, pendidik utama yang selalu menyayangi umatnya. Dan ciri sikap mukmin selalu mencari ridho Allah dan Rasulnya. Keimanan seorang ditentukan oleh kerelaannya bertahkim atau berhukum pada keputusan Rasulullah tanpa sedikit pun keberatan dalam menerima keputusan tersebut. Ridho pada Allah, ridho kepada Islam, ridho kepada Muhammad, ini hendaknya yang mewarnai hidup kita. Itulah sibghah. Sibghah ini kata lain daripada iman yang sudah merasuk sampai ke tulang yang tidak dapat dilepas. Yang bersifat suci, murni, dan tidak bercampur dengan syirik walaupun setitik. Cinta dan keridhaan kepada Allah, Rasul, dan Islam harus mewarnai seluruh aspek kehidupan seorang mukmin. Harus menjadi sibghah dalam dirinya. Seorang yang hidupnya dalam sibghah Allah, seluruh hidupnya merupakan ibadah atau pengabdian kepada Allah. Untuk mengaplikasikan sibghah, diperlukan satu pengenalan yang sebenarnya terhadap Allah dan interaksi dengannya dalam bentuk penghambaan atau ibadah. Yang kedua, pengenalan kepada Islam, serta siap menghayati dan mengamalkannya baik dalam diri, keluarga maupun masyarakatnya. Dan Islam ini harus diperjuangkan sehingga tegak di muka bumi Allah ini. Dan yang ketiga, pengenalan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta bersedia mengikuti bentuk hidup beliau, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ketika orang itu sudah ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya, ridho kepada Islam sebagai agamanya, dan ridho kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul-Nya, dan telah mewarnai kehidupannya, maka itulah yang disebut sibghah. Hati yang tersibghah adalah hati yang suci, bersih, dan senantiasa berhubungan dengan Allah, siap menerima pimpinan dan bimbingannya. Dalam hati ini terpancarlah akidah yang sehat dalam keyakinan dan keimanannya. Akidah yang benar dan sehat tersebut menjadikan seorang muslim selalu berniat ikhlas dalam setiap langkah dan tindakannya. Niat adalah dasar ibadah. Ibadah seorang ditentukan oleh niatnya. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya suatu amal ditentukan oleh niat.
Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai yang ia niatkan. Sibghatullah. Akal yang sudah tersibghah senantiasa mau bertafakuh fiddin, belajar agama. Aktif memikirkan kejadian langit, bumi, dan segala isinya. Mempelajari fenomena alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Dari akal yang selalu menyingkap rahasia fenomena alam ini, maka lahirlah fikrah Islam, yaitu pemikiran atau ide yang merupakan aplikasi ajaran Islam yang bersumber kepada kitabullah dan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fikrah yang Islami menjadikan Muslim memiliki suatu program yang benar dalam menghadapi kehidupan. Program hidupnya mampu menegakkan ajaran Allah atau syariat Islam ini. Yang tersibghah tidak hanya kalbunya, tapi juga jasadnya. Jasad yang tersibghah senantiasa dipelihara kesehatan dan kekuatannya. Jasad ini dibangun dengan berbagai cara agar mampu mengikuti jejak kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat melakukan aktivitas atau bekerja sesuai bimbingan Allah dan kitabullah, dan menjadi wujud yang nyata dari akidah dan fikrahnya. Tampilan jasadnya selalu mencerminkan ajaran-ajaran Rasulullah. Dan jasad yang tersibghah itu dapat melaksanakan bimbingan dan pimpinan Allah, baik untuk individu maupun masyarakat, sesuai dengan kemampuannya. Pelaksanaan ini tentu berdasarkan niat yang ikhlas dan program-program yang sudah digariskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.